Ar-Rahman ini adalah nama yang paling layak disandangkan kepada Allah SWT. Nama-nama lain itu adalah nama Allah, tapi ini adalah nama yang paling merepresentasikan Allah SWT. Sehingga dikatakan juga dalam hadis misalnya bahwa sifat Rahmannya Allah SWT ini mengalahkan sifat Ghadabnya. Sifat Ar-Rahman itu terlimpah bukan hanya kepada orang mukmin, tapi juga kepada orang kafir, bukan hanya kepada orang baik, bahkan kepada orang-orang yang tidak baik, ya. Sehingga dengan membaca surat Ar-Rahman ini kita bisa melihat tidak ada sesuatu pun yang datang dari Allah SWT kecuali kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah satu buku yang saya tulis yang berjudul Sang Belas Kasih, mengurai pesan-pesan batin surat Ar-Rahman. Sengaja saya tidak mengatakan ini tafsir suratul Rahman karena memang ini bukan tafsir. Tafsir itu membutuhkan keahlian tertentu, membutuhkan skill tertentu, tapi ini lebih banyak hikmah batin atau pesan-pesan batin dari surat Ar-Rahman yang bisa diurai dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat atau istilah-istilah yang dipakai di dalam surat Ar-Rahman. Mungkin pertanyaannya, dari sekian banyak surat di dalam Al-Quran, kenapa saya memilih mengurai pesan-pesan batin surat Ar-Rahman? Karena ini terkait sangat erat dengan concern saya di dalam mengembangkan dan mempromosikan konsep tentang cinta dan welas asih atau rahmah di dalam ajaran Islam. Seperti dapat dilihat, nama suratnya aja Ar-Rahman, ya, berbicara tentang sifat welas asih universal Allah SWT kepada semua makhluknya, ya. Jadi itu alasan pertama. Kedua, surat ini juga surat yang istimewa. Rasulullah menyebutnya sebagai pengantinnya Al-Quran. Bahkan dikatakan bukan hanya manusia, kaum jin pun ikut mendengarkan dan mendapatkan manfaat dari surat Ar-Rahman ini. Di luar itu semua sudah diketahui bahwa surat Ar-Rahman ini ayat-ayatnya indah, puitis, menghanyutkan, mengharukan, dan juga merupakan favorit dari para qari, ya, para ahli mengaji Al-Quran dengan tahsin. Di antara surat yang mereka sukai untuk dibaca secara tahsin adalah surat Ar-Rahman, ya. Dan memang konsep kunci ajaran Islam, kemudian inti dari asma Allah Rahmah itu betul-betul mendapatkan penekanan di dalam surat Ar-Rahman ini, ya, sejak awal hingga akhir. Surat ini dimulai dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang kita tahu adalah sifat utama Allah yang dikaitkan langsung dengan sifat Allah yang bersifat jami', ya. Kita mengetahui bahwa Allah itu mempunyai isim jami', nama yang menggabungkan semua namanya. Kalau nama Allah itu disebut ada 99 dalam Al-Quran, maka kalau digabung dia menjadi isim Allah. Nah, isim Allah itu seperti dikatakan dalam ayat lain dalam Al-Quran, ya, Allah SWT mengaitkan seruan dengan menggunakan isim Allah itu dengan Ar-Rahman. Kemudian juga di dalam Bismillah ayat pertama Al-Fatihah juga isim Allah itu dikaitkan dengan dua isim lain yang berakar kata rahmah, ya. Sehingga boleh dibilang Ar-Rahman ini adalah nama yang paling layak disandangkan kepada Allah SWT. Nama-nama lain itu adalah nama Allah, tapi ini adalah nama yang paling merepresentasikan Allah SWT. Sehingga dikatakan juga dalam hadis misalnya bahwa sifat Rahmannya Allah SWT ini mengalahkan sifat Ghadabnya. Jadi Allah memiliki sifat Ghadab, sifat murka, tapi kemurkaannya itu adalah wujud dari sifat welas asihnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat-ayat ini, kita akan dapati
bahwa di dalam surat ini juga digambarkan karunia yang luar biasa besar dari Allah SWT, lebih daripada yang seharusnya Allah berikan. Jadi misalnya Allah menyebutkan bukan hanya ada satu surga, tapi ada dua surga, kenikmatan surga yang diulang-ulang terus, dan penekanan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah karunia, rahmah, karunia yang merupakan wujud dari rahmah Allah. Misalnya kita tahu setelah beberapa ayat, di setiap satu ayat Allah selalu menyelinginya dengan ungkapan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, ya. Dan dengan karunia Allah atau karunia Allah manakah yang akan kamu sangkal? Sampai di dalam Ar-Rahman ini juga digambarkan neraka dan siksa neraka itu adalah bagian dari alaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bukan merupakan karunia, atau kadang ala ini diterjemahkan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa dimasukkannya manusia ke dalam neraka dan mereka bertawaf di sekitar api neraka itu juga ala. Karena kita tahu bahwa istilah nar itu adalah berakar kata sama dengan nur. Meskipun dia membuat manusia tidak nyaman, tapi api itu juga adalah petunjuk bagi manusia. Sehingga di dalam surat ini dikatakan bahwa nar itu juga termasuk alaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi surat ini merupakan satu surat yang di samping memiliki nama khusus, juga diakses oleh kaum jin. Surat ini juga disunnahkan untuk dibaca di waktu-waktu tertentu, karena memang surat ini memberikan penekanan, memberikan pengungkapan yang lebih jelas tentang Allah SWT, yaitu Allah yang memiliki sifat Rahman, ya. Allah yang memiliki sifat welas asih kepada hamba-hambanya secara universal. Bahkan sifat Ar-Rahman itu terlimpah bukan hanya kepada orang mukmin, tapi juga kepada orang kafir. Bukan hanya terhadap orang muslim, tapi juga kepada non-muslim. Bukan hanya kepada orang baik, bahkan kepada orang-orang yang tidak baik, ya. Sehingga dengan membaca surat Ar-Rahman ini kita bisa melihat tidak ada sesuatu pun yang datang dari Allah SWT kecuali kebaikan. Dia bisa tampak sebagai keburukan kalau dilihat sebagai sesuatu yang terlepas. Tapi kalau dilihat dalam upaya Allah SWT untuk membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati, ya, maka tidak ada yang buruk. Termasuk tadi sudah saya katakan nar itu. Nah, tentu saja hal ini juga mesti dikaitkan dengan pemahaman bahwa sesungguhnya apa yang biasa disebut sebagai siksa kekal abadi itu perlu dipertanyakan, ya. Pemahaman seperti ini perlu dipertanyakan. Betul bahwa Allah mengatakan bahwa nar itu kekal abadi, tapi siksa bukan merupakan sifat abadi neraka. Siksa atau adab itu adalah cara Allah untuk membersihkan manusia dari kotoran-kotoran. Dan pada saatnya azab dari siksa itu akan menjadi sesuatu yang manis dan menyegarkan, atau dalam suatu kata yang punya akar yang sama, dia menjadi adib, ya, menjadi sesuatu yang manis dan menyegarkan. Ini juga saya tulis dengan sangat populer, karena saya juga tidak mampu menulis ini sebagai seorang mufasir, dan sebagian besarnya seperti biasa saya rujukkan kepada pemahaman-pemahaman kaum sufi. Jadi sampai batas tertentu ini adalah pesan-pesan batin surat Ar-Rahman yang saya lihat dengan kacamata pembahasan kaum sufi, ya. Mudah-mudahan dengan membaca buku Sang Belas Kasih ini bisa dihabiskan dalam waktu cepat, karena bahasanya sangat mengalir. Awalnya malah ini memang kumpulan podcast, ya, yang kemudian digabungkan, disunting dengan rapi, sehingga bahasanya mengalir hampir-hampir seperti bahasa orang yang berbicara, ya, tidak rumit, sehingga diharapkan setelah membaca buku ini pandangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala,
pandangan kita tentang kebahagiaan, pandangan kita tentang kehidupan setelah mati akan berubah, dan kita akan mendapati betapa Allah SWT itu betul-betul suatu zat yang sifat utamanya adalah Ar-Rahman. Sifat utamanya adalah Maha Welas Asih kepada seluruh makhluknya. Demikian saya kira sedikit perkenalan terhadap buku Sang Belas Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.